Halo netizen budiman, selamat datang di kanal Cherry ID dan gua Al. Udah cukup lama gua nggak bikin video lagi dan akhirnya sekarang gua ada kesempatan buat bahas peripheral lagi, yaitu sebuah keyboard yang sebenarnya sih udah agak lama ya launchingnya. Gua baru bahas karena emang baru bisa dipinjemin sama temen gua buat nyicipin gitu. Jadi ya gua tergolong terlambat lah. Tapi nggak apa-apa, hitung-hitung agar gua bisa upload lagi, jadi gua buat aja videonya. Nah, jadi kali ini gua bakal sedikit ngebahas keyboard mechanical dari Rexus, yaitu Rexus Daxa M84 Pro. Gue bukan seorang yang expert juga dalam urusan keyboard, tapi kali ini gue pengen kasih tahu opini gue aja seputar keyboard ini. Jadi kalau ada salah bisa dikoreksi juga. Tapi sebelum mulai seperti biasa gue mau ngajak kalian buat subscribe ke channel ini dulu buat yang belum, dan aktifin juga tombol notifikasinya karena gue upload video masih tergolong random ya. Jadi pasti notifikasinya dinyalain agar nggak ketinggalan video menarik lainnya, misalnya kayak keyboard ini. Dan yap, mari kita bahas keyboardnya setelah intro yang satu ini. Sudah ada di depan gua sebuah keyboard 75% atau 84 key besutannya si Rexus, yaitu Rexus Daxa M84 Pro. Buat yang belum tahu, Daxa ini merupakan sebuah seri premium dari brand Rexus yang sejauh ini udah ngeluarin produk-produk yang benar-benar bikin gue penasaran. Karena dari review yang udah ada, kebanyakan si Daxa ini mendapat respon yang cukup baik. Kita lihat dulu apa yang kita dapetin. Pertama sudah jelas kalian dapat keyboardnya, lalu ada fit peninggi yang pakai sistem magnet, jadi bagus. Lalu kita ada dikasih ekstra keycap warna merah yang ada tulisan Daxanya juga, ada ekstra 4 switch lagi 4 buah, keycap puller, lalu yang terakhir dapat buku manual dan kartu garansi. Jadi hal yang pertama mau gue bahas dari keyboard ini sudah pasti dari bentuknya dulu. Buat kalian yang ngerasa familiar, keyboard ini punya layout yang mirip kayak Keychron K2 yang emang sebelumnya udah keyboard terkenal juga. Bahan dari case-nya ini pakai bahan ABS tapi tetap kerasa cukup padat, gak ada yang kerasa kopong di dalam. Dan menurut gua, layout dari keyboard ini bisa ngegantiin posisi keyboard 60% gua yang sebelumnya merupakan sebuah sweet spot gua dalam menggunakan sebuah keyboard. Dan juga kalian bisa lihat kalau shift pada keyboard ini memang lebih pendek karena menggunakan modelan 1,75U. Jadi pastiin kalau kalian mau ubah lagi keycapnya udah nyediain shift ukuran ini. Karena bisa kalian lihat cuy, dengan ukurannya masih berdekatan, si Daxa M84 ini bisa tetap naruh tombol function F1 sampai F12 yang penempatannya didempetin jadi kerasa lebih kecil dibanding keyboard TKL. Dan juga yang paling gue senengin adalah keyboard ini masih nyediain tombol arrow yang kalau di keyboard 60% gua bener-bener agak mengganggu sebenarnya. Masih ada, cuman emang penempatannya itu digabung di tombol-tombol yang lain. Jadi kalau kalian masih baru pakai keyboard 60%, kalian bakal ngerasa cukup bingung dan butuh adaptasi lagi. Selanjutnya adalah frame keyboard ini bisa dilepas, jadi sangat membantu jikalau gua pengen bersihin bagian yang sulit dijangkau dan juga kalau pengen cabut switch pada keyboard ini. Dan sejauh ini sebenarnya Rexus gak ada ngasih opsi terpisah buat frame ini. Yang gua sih sebenarnya ngarep kalau Rexus bisa kasih opsi frame yang udah tercustom atau pakai bahan yang beda lah dari bahan yang sekarang, kayak aluminium atau akrilik mungkin. Ya gak tahu sih bakal bisa apa enggak. Yang tadi itu cuman angan-angan gua doang. Oh iya, buat warna keycap sendiri sebenarnya Rexus ngasih lumayan banyak opsi warna, tapi temen gua dapat yang warnanya hitam abu-abu gini. Yang kalau dilihat-lihat lagi cukup matching juga sama mousepad gua yang kebetulan dari Rexus Daxa juga nih. Cukup cocok kalau emang setup kalian punya warna yang dominan di warna hitam dan juga abu-abu kayak gua. Kita agak geser ke bagian switchnya dulu karena switch yang gua dapat kali ini adalah Gateron Yellow. Feel sendiri sih linear yang mirip-mirip kayak switch red. Jadi kalau kalian yang pakai switch red bisa dicip-cip juga nih. Dan kebetulan keyboard 60% gue ini pakai switch scale red, jadi yang punya feel mirip-mirip dan gua seneng banget. Jadi ini gua ada kasih tes switch ASMR-nya. So, enjoy guys.
Kita geser lagi ke bagian bawah keyboardnya. Di sana kita bakal nemuin ada switch on off karena emang keyboard ini punya koneksi Bluetooth 5.0. Jadi bakalan bikin setup kalian lebih minimalis lagi, dan untuk konektivitasnya keyboard ini support connect ke 5 device sekaligus. Dan tertera cukup jelas pada tombol QWERTY-nya dan juga connect ke Windows ataupun Mac OS. Jadi no problem buat kalian para pengguna Mac. Buat urusan software, menurut gua standar software keyboard pada umumnya aja, gak ada hal baru atau menarik yang bisa gua dapetin. Palingan dengan ada software ini kita jadi bisa setting makro yang mungkin emang kalian butuhin. Tapi kalau gue pribadi sih gue nggak butuh. Dan hal yang paling menarik dari keyboard ini adalah selain udah pakai port Type-C yang detachable, keyboard ini ada ngasih 2 slot USB-A lagi, dan koneksinya cuman pakai si Type-C tadi aja yang bisa kalian pakai buat colok dongle mouse kalian atau flash disk mungkin, dengan catatan harus di mode kabel ya. Kalau di mode wirelessnya sih gak bisa. Ya menurut gue ini sangatlah bagus karena keyboard yang punya hal ini sebelumnya punya kabel yang cukup tebel dan kaku, dan juga nggak detachable. Ya kita nggak usah sebut namanya lah ya, Corsair. Buat urusan LED, keyboard ini udah dikasih banyak mode RGB yang bisa kalian ubah dengan cara klik tombol Fn plus Home dan N. Ya seharusnya kalau kalian beli keyboard ini akan terasa cukup mudah karena semua fungsinya dicetak di keycapnya juga. Jadi gue rasa kalian bakal cepat adaptasinya lah. Jadi pertanyaannya adalah apakah dengan harga di 950.000 sejuta kembali gocap, keyboard ini bisa dikatakan worth it? Kalau lu tanya gua, yes, keyboard ini worth it banget buat kalian yang cari keyboard serba bisa tapi tetap minimalis. Buat urusan typing ataupun ngegame, meskipun gua jarang main game juga sebenarnya, keyboard ini udah cukup banget buat nunjangin itu semua. Dan lagi sebenarnya karena keyboard ini ngasih ruang kustomisasi yang cukup luas, bikin kita jadi ngerasa nggak rugi beli keyboard ini, kayak ganti switch, ganti keycap, frame bisa dilepas cabut, dan masih banyak lagi. So, gimana pendapat kalian? Bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Jadi itu dia sedikit yang bisa gue kasih tahu ke kalian mengenai keyboard Daxa M84 Pro ini. Jika kalian suka video kayak gini, seperti biasa klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol loncengnya juga agar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Cherry ID. Follow juga semua sosial media gue buat lo yang mau kenalan sama gue. Semua linknya ada di deskripsi. Dan seperti biasa, gue Al cabut dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau gue ada barang yang bisa dibahas lagi. Hihi.